Tuhan juga ingin untuk memberkati kehidupanmu. Sehingga semua berkat itu juga kau nikmati. Tidak semua benih di tanganmu itu harus kau taburkan, tapi ada yang kau makan. Ada yang namanya benih bagi penabur, ada yang namanya roti untuk dimakan. Tidak semua jelai ditanam kembali, atau semua padi, ada yang harus diolah. Gandum itu menjadi roti, dan roti itu untuk dimakan. Jangan pelit, kalau memang adalah sesuatu yang harus kau bayar. Makasih Engkau adalah Allah yang baik, Kau memelihara kami, keluarga kami, semua karena anugerah-Mu. Ajar kami untuk tidak perhitungan dengan Tuhan, dan ajar kami tidak pelit dan kikir dengan sesama kami. Beri kami hati yang seperti hati-Mu Yesus, hati yang suka memberi. Jadikan kami umat yang murah hati, yang selalu beroleh kemurahan pula dalam kehidupan kami. Ubahkan Tuhan, agar seluruh jemaat ini ya Tuhan Yesus meneladani-Mu. Sampaikan sabda-Mu, ajari kami jalan-jalan-Mu yang spesifik, agar kami tidak menjauh, tapi semakin mendekat dan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, biarkan Kau sembunyikan hamba-hamba-Mu ini yang melayani di depan umat, di belakang layar, yaitu salib-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua, God bless you. Tolong beri salam kanan kirinya, katakan welcome home. Silakan duduk. Di akhir zaman ini, kekristenan mengalami tantangan serius. Sudah banyak orang masuk dalam kerajaan sorga. Di sorga tentunya sudah banyak orang kudus. Tetapi hari-hari ke depan lebih rawan. Kalau kita egois, kita tahu bahwa kita sudah aman. Tapi kalau hati kita itu dipenuhi dengan kasih Yesus, kita tidak akan tinggal diam. Tantangannya banyak. Sementara orang Kristen mulai ada yang kepahitan sama gereja, udah nggak gereja-gerejaan. Kepercayaan lain, membangun rumah ibadah di mana-mana. Lalu bukan hanya itu, beranak sebanyak-banyaknya, sedangkan orang-orang Kristen, sekalipun punya pilihan, lain cerita loh ya, kalau nggak punya pilihan ya. Tapi kalau dia punya pilihan, nggak mau nikah, tidak mau kawin. Karena apa? Nanti aja. Lalu habis itu kalau menikah, juga tunda-tunda punya anak. Karena itu lihat ya, coba ya. Kristen semakin sedikit, semakin minority. Dan belum lagi anak cucu kita, anak-anak muda, pergi ke kota mana, kota A, kota B, kota C. Kalau tidak ada gereja yang kuat, mereka sudah ditargetkan kok. Ada kampus-kampus yang cukup ternama, saya dapat cerita dari jemaat. Anaknya itu keluar itu melihat. Di luar sudah ditunggu mahasiswa ketika pulang sekolah. Ditunggu diberikan tutorial gratis bagaimana vaping. Tawarkan produk sekalian. LGBTQ menargetkan anak cucu kita. Dari luar banyak tantangan, belum lagi dari dalam. 31 Desember 2023 ketika tutup tahun, saya bernubuat waktu kita ibadah. Bahwa akan ada 3 hal hari-hari ke depan akan semakin digunjang-ganjingkan dan akan semakin ditentang dan kalau bisa digeser sama sekali. Number 1, yaitu bahasa roh. Tanpa disadari, ini datang dari orang Kristen sendiri. Jadi melemahkan tubuh Kristus dari dalam, sebab ketika ini hilang atau digeser, otomatis banyak orang Kristen akan kering rohani dan banyak gereja akan mati rohani. Dan kalau orang Kristen lemah kerohaniannya, gampang goyah. Lalu kesembuhan ilahi juga banyak diserang. Padahal Tuhan tidak pernah berubah, Dia adalah Yehovah Rafa. Sekalipun nggak tentu kita doakan semua orang itu akan sembuh, I know. Tapi ini adalah doktrin Alkitab. Jesus heals. Dan memang iblis memakai hal-hal seperti ini di dalam tubuh Kristus untuk melemahkan dari dalam. Karena setan tahu, kalau sampai orang Kristen sakit-sakitan, lemah jasmani, mereka nggak akan produktif hidupnya. Yang ketiga, persembahan persepuluhan. Wah, itu banyak diperdebatkan. Padahal sebenarnya loh, ada baiknya punya patokan. Kita tuh kalau punya patokan itu kita bisa disiplin.
Kita seperti punya personal trainer tapi untuk keuangan kita. Dari sejak kuliah, dari sejak sekolah, dari sejak masa kecil. Kalau kita itu sudah punya satu komitmen dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Dan kita juga belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu memelihara. Nah ini kalau digoyah Bapak Ibu Saudara, maka mindset orang Kristen tentang money akan salah. Selain bisa jadi punya mentalitas kemiskinan, artinya orang-orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa harus menerima, memberi itu yaki, memberi itu tidak mau, tetapi selalu mentalitasnya adalah terima, minta. Lama-lama akan jatuh miskin. Selain itu, cinta uang. Kalau ini sampai digoyang, maka orang-orang Kristen akan kekurangan materi, mulai tidak akan alami berkat Allah. Kristen yang begini mudah dibeli. Mereka akan meninggalkan Tuhan demi sembako. Mereka juga akan meninggalkan Tuhan karena dapat gratisan nanti sekolah. 3 hal ini akan digeser. Makanya itu saya selalu ingatkan untuk kita benar-benar di akhir zaman seperti ini waspada. Karena kekristenan dari luar tubuh Kristus, dari luar gereja dan dari dalam gereja banyak mengalami serangan. Zamannya anak-anak muda saat ini juga harus hati-hati. Saya dapat 2 kalimat hikmat yang saya mau bagikan. Ini bukan poin khotbah, tetapi ini adalah words of wisdom yang saya terima. Saya mau bagikan pada saudara. Ini lewat doa saya temukan kalimat seperti ini. Yang pertama munculkan di depan, dukunglah perintisan gereja-gereja lokal yang sehat dan kuat. Mari kita sebagai gereja terus komitmen pada amanat agung. Dukung dengan apa yang kita bisa. Kita bangun gereja yang kuat, sehat di setiap kota. Karena saya tahu, dengan demikian iman orang benar dipelihara. Hal berikutnya, kalimat berikutnya. Menikahlah dan punya anak. Serta bangunlah keluarga Kristen yang kuat. Mungkin Anda bertanya, loh aku mau tapi gak ada yang mau sama aku. Tapi tahu gak, ada banyak orang yang punya pilihan, tapi tunda-tunda. Karena idealismenya tinggi. Dia mau dapat cowok yang beginilah, cewek yang begitu. Padahal Tuhan sudah sediakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang adalah sahabatnya dan saudara seiman. Kalau Anda punya pilihan, pilih salah satu. Asal pernikahan Anda dalam Kristus, pasti nanti akan semakin bahagia. Ya, gak mungkin Tuhan itu mengecewakan. Tapi kalau kita cerewet, padahal kita bisa memilih, nanti kita sendiri yang akan rugi waktu Bapak Ibu. Dan kalau Anda yang punya keluarga, sudah menikah, jangan tunda-tunda punya anak. Lalu jangan hanya asal punya anak, tapi bangunlah keluarga Kristen yang sehat, yang kuat supaya nanti lulusan keluarga Kristen tidak keluar anak-anak muda yang kepahitan sama papa mama, tidak mau ke gereja, lalu kecewa sama Tuhan. Ya, memberi itu bukan hanya bicara soal materi, waktu, talenta, ngelembur kayak begitu. Everyone, setiap orang cinta akan rumah Tuhan. Yesus akan datang kembali. Pastikan kita itu berada di sisi pemberi, bukan penerima. Orang-orang yang sumbangsi, orang-orang yang kontribusi, orang-orang yang bermisi. Karena itu hari ini juga saya mau ajarkan suatu prinsip yang berkenan di hati Tuhan, yaitu the principle of giving. Bukan untuk meminta uang saudara, tidak ada fundraising di ujung khotbah ini. Yang ada adalah lifestyle yang diubahkan atau gaya hidup atau paradigma yang berubah. Memberi itu bukan soal materi, bukan soal nominalnya atau jumlah. Memberi itu soal hati. Kita memberi karena kita percaya bahwa Allah itu sumbernya. Dan bahwa sumbernya itu tidak terbatas dan tak berkesudahan. Kita memberi karena kita percaya pada janji Tuhan. Saya ajari kita untuk memiliki mentalitas yang benar, bukan mentalitas gratisan. Mana ada orang yang gratisan, mentalitasnya begitu itu bisa jadi orang besar. Jangankan jadi orang benar. Tapi orang yang punya mentalitas seorang pemberi, coba lihat. Mana ada orang yang dengan memberi menjadi jatuh miskin. Tidak ada yang membuat orang itu bangkrut karena dia gegabah. Karena dia serakah, karena dia spekulasi, karena dia ngawur. Tidak ada orang by giving becomes poor. Tidak ada. Mari kita baca
prinsip-prinsip kebenaran ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 dulu saya baca, pelayanan kasih. Surat Paulus pada Korintus, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia kita, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus tulis surat pada jemaat di Korintus di provinsi Akaya. Untuk suatu pengumpulan dana bagi Yerusalem yang sedang dilanda kelaparan. Tapi, Paulus kali ini menceritakan kepada jemaat Korintus tentang jemaat di Makedonia, provinsi sebelahnya. Di provinsi Makedonia ada gereja seperti Filipi dan Tesalonika. Gereja yang pertama kali Paulus dirikan boleh katakan itu Tesalonika, Filipi. Dia tuliskan bahwa jemaat di Makedonia sedang dalam kesusahan ekonomi. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tapi kok bisa sukacita mereka meluap ya? Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Tapi jemaat itu punya satu sifat yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita. Nah, kata memberi di situ atau kesempatan untuk memberi atau bisa peka terhadap kebutuhan kerajaan Tuhan, itu semua disebut sebagai karis atau karisma. Kita baca ayat pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu, Paulus memberitahukan pada jemaat Korintus tentang kasih karunia. Karis atau karisma bahasa Yunaninya artinya anugerah. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terlebih diberkati dari memberi daripada menerima. Karena Paulus menulis seolah-olah mereka menerima suatu kado dari Tuhan. Tapi mereka bukan menerima seolah-olah menerima kado dari sorga. Tapi yang mereka terima justru kesempatan untuk memberi. Luar biasa ya. Paulus berkata gini loh, aku mau cerita ya, jemaat di Makedonia mendapat karisma. Mendapat kasih karunia, dianugerahkan pada mereka. Apa itu? Selagi dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Makedonia juga dilanda krisis ekonomi. Tapi jemaat di sana punya karis atau punya kasih karunia. Tahukah bahwa memberi, bisa memberi itu kasih karunia? Kesempatan untuk memberi itu kasih karunia. Dorongan untuk memberi atau beban ilahi, atau kemauan untuk memberi sesuatu, itu kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ternyata dapat kado dari Tuhan itu gak selalu dalam bentuk sebuah kado beneran, tapi sebuah kesempatan untuk bisa terlibat. Karena memberi kepada Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan, sebab Tuhan tidak pernah berutang sama siapa-siapa. Ayat ini sangat ironis, kalau Anda baru baca ayat pertama dengan mentalitas duniawi. Anda akan mengira jemaat Makedonia dapat berkat apa ya? Mereka mungkin dapat bonus, dapat promosi, bukan. Mereka dapat kesempatan untuk memberi bagi jemaat di Yerusalem yang sedang dilanda masalah. Wow, kapan kita bisa lihat Yesus di palungan? Kalau saya punya rumah, saya buka. Paling tidak kan, dengan demikian, sorga selama-lamanya tidak akan lupa sama rumah saya. Tapi waktu itu tidak mungkin bisa diulang. Kita tidak layak untuk memberi Tuhan rumah. Kapan kira-kira kita bisa lihat Yesus membutuhkan sesuatu?
Kalau sampai kita dapat karis atau kasih karunia untuk melihat suatu kebutuhan Allah. Padahal Allah tidak butuh apa-apa. Toh semua persembahan kita, baik itu waktu, talenta, atau materi, itu Tuhan tidak makan. Itu semua adalah demi Injil dan semua adalah untuk manusia. Dikelola untuk mendatangkan kebaikan. Kalau bisa kebaikan yang kekal dampaknya, jangan yang cuma sia-sia. Kapan kita bisa melihat Tuhan butuh sesuatu? Sekali kau lihat Tuhan membutuhkan sesuatu, kita harus antri, bukan untuk menerima, kita harus antri untuk memberi. Itu suatu kehormatan untuk sediakan. Yesus waktu itu tidak punya keledai. Kalau waktu itu Maria harus jalan, menyediakan transport untuk Tuhan. Akomodasi untuk Tuhan. Whatever untuk Tuhan. Keahlian apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Itu anugerah. Bagi orang dunia memberi itu beban. Tapi bagi orang percaya, yang kenal kasih karunia Allah, memberi itu adalah sebuah privilege. Kalau kita memberi kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Tuhan tidak pernah meminta atau menuntut sesuatu yang kita tidak punya. Selalu dimulai dengan 5 roti dan 2 ikan di tangan. Apapun yang ada pada kita, kalau kita belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi, dan kalau kita lakukan itu dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, Tuhan itu senang. Dan Tuhan akan menerima pemberian itu dan melipat gandakannya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, karena Tuhan tidak pernah menuntut yang kita tidak punya. Selalu mulai dengan yang kita miliki. Tetapi di dalam tindakan untuk memberi, ada iman. Dan waktu kita beriman pada Tuhan itu sesuatu terjadi. Makanya ada kalimat berikutnya, bahkan melampaui kemampuan mereka. Si roti boy itu, yang membawa 5 roti 2 ikan, kan itu adalah lunch atau makan siangnya. 5 roti 2 ikan itu kemampuan dia. Tetapi memberi makan 5.000 orang itu kemampuan Tuhan. Mungkin anak kecil itu, saya tidak tahu dia jadi apa, tapi anak muda itu, atau anak kecil, atau bocah itu, pasti hidupnya nggak akan sama. Hari itu dia dibuat sama Tuhan terkagum-kagum dan tercengang. Tuhan memakai kemampuanku 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan top up dengan kemampuannya. Sehingga mereka memberi menurut kemampuan mereka. Tapi mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Gimana ini? Maksudnya apa? Yang satu natural, yang satu supranatural. You see, Tuhan itu cinta orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sampai-sampai Tuhan terlibat dalam tindakan mereka. Tuhan itu seperti approve, seperti ACC. Seperti Tuhan itu berkenan. Dan Tuhan mau tunjukkan. You just give from what you have. Kau berikan dari sisimu apa yang kau miliki. Aku akan berikan dari sisiku yang tak terbatas. Aku akan tunjukkan kemuliaanku di dalam hidupmu, dalam pekerjaan. Makanya orang pelit tidak diberkati. Tapi orang yang murah hati. Tapi sebenarnya orang pelit tak tentu juga dia nggak foya. Bisa jadi dia hemat terhadap apa yang perlu, apa yang Tuhan katakan, tetapi dia foya-foya terhadap dirinya atau keinginan. Orang murah hati itu bukan berarti orang yang brol-brolan dengan uang, tapi dia tahu bagaimana menghemat dan itu selalu tempatnya tepat. Tapi dia tahu prioritas hidupnya jelas. Tuhan dulu, lalu manusia. Lalu setelah itu baru uang. Dia tahu prioritas yang betul seperti apa. Dengan kerelaan sendiri, ayat 4, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kata mereka meminta dan mendesak kepada kami itu seolah-olah mereka mohon-mohon sampai memalukan. Ayolah, ayolah, itu kayak orang kalau minta pinjaman gitu loh. Cuman terbalik, kalau orang dunia itu minta sesuatu, kalau kita demi memberi sesuatu. Ini orang-orang Makedonia antri. Padahal mereka sedang dalam kesulitan ekonomi, mereka antri. Bukan antri sembako untuk mereka terima, tapi antri untuk kasih sembako mereka. Merinding saya kalau saya baca nih, Jemaat Makedonia itu kayak gitu. Tidak heran mereka mengalami yang ditulis tadi, melampaui kemampuan mereka. Ini bukan lagi human ability. Di situ ada campur tangan. Pasti Paulus melihat sesuatu terjadi di antara jemaatnya. Pasti dia melihat, sehingga dia bisa komentar. Dia bisa cerita sama jemaat lainnya. Dia cerita sama jemaat Korintus. Tahu nggak, saudaramu di Makedonia
Jemaat di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Mereka alami apa? Mereka mengalami sesuatu yang melampaui kemampuan mereka. How powerful. Mintalah berkat. Gak tentu diberkati. Jadilah berkat. Pasti hidupmu dilalui berkat dulu. Gimana jadi kalau kau tidak punya? Tapi jangan kira kita memberi karena kita bergelimpangan harta. Orang memberi itu karena percaya kepada Tuhan. Karena mereka dalam kondisi sedang dicobai dengan berat. Dan dalam pelbagai, bukan satu macam atau satu jenis, pelbagai penderitaan. Orang Kristen tidak boleh pelit. Dan memberi tidak tergantung, momentum tertentu. Kebaktian sebelum ini tadi saya jelaskan, sifat memberi itu bukan pada momen-momen tertentu. Tapi belajar untuk jadikan itu daging dan darah kita. Kalau kita ini darah dan daging Yesus. Like father, like son. Karena sifat Bapakmu di sorga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia berikan. Sifat Tuhan itu memberi. Sifat Yesus memberi. Karena itu kalau kita adalah anak Tuhan, kita pun akan murah hati. Orang Kristen yang pelit itu sesuatu yang gak cocok. Itu sama seperti berkata, es batu itu panas. Atau berkata, api itu dingin. Orang Kristen dan pelit dan kikir itu tidak matching. Orang Kristen itu murah hati karena itu buah rohnya. Saya belajari ini namanya prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ini namanya ekonomi kerajaan Tuhan. Itu beda. Dunia ngajarkan lain, makanya kita harus memperbarui akal budi kita. Dunia ajarkan kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus ajarkan kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Demikian pula soal ekonomi, agak beda. Ini adalah sesuatu yang perlu saya ajarkan. Saya itu masih terus bimbang ngajar atau enggak, tapi Tuhan seperti berkata kepada saya, kalau kamu enggak ajarkan, kamu enggak cinta sama jemaat. Masa kamu ajarkan yang lain? Seperti yang dikatakan Paulus, kamu boleh kaya di dalam perkataan, pengetahuan, dalam segala sesuatu karunia ini dan karunia itu, tetapi kamu juga harus berhasil di area ini, yaitu di area memberi. Disinilah ujian imanmu. Kan Paulus berkata gitu di ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman lah, dalam perkataan lah. Kamu juga harus kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih ini adalah penggalangan dana dan bala bantuan waktu itu. Ini pemberian misi. Paulus berkata, kamu bagus segala sesuatu. Hai Korintus, karuniamu, kan karunia-karunia roh kan di surat ini. Tapi kamu tidak boleh keseleo di sini. Kalau sampai keseleo di sini, berarti kekristenanmu palsu. Orang Kristen yang pelit, itu sesuatu yang salah dengan imannya. Orang Kristen yang begini, yang perhitungan sama Tuhan. Itu something is wrong with their faith. Saya pelajari ya, bahwa ternyata rahasianya di sini di ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, itu kita sudah tahu tadi. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. There we go, itulah kuncinya. Mereka memberikan diri pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini kuncinya. When you give to the Lord, waktu Anda memberikan diri kepada Tuhan, berarti waktu kita memberikan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu kita seperti menangkap sifat Tuhan dalam diri kita. Waktu kita beri diri kepada yang kita sembah, kita menjadi seperti Dia. Like father, like son. Ku mau sepertimu Yesus. Makanya orang Kristen yang sejati memberi diri. Dan orang yang memberi diri kepada Tuhan tidak akan pernah jadi orang Kristen yang pelit. Karena dia pasti menjadi seperti Kristus. Ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Ini loh, penggalangan ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat ini penting sekali. Paulus berkata gini loh, aku itu tidak perintahkan kamu loh untuk memberi. Sekalipun memberi itu adalah perintah Allah. Tapi aku pakai contoh orang-orang Makedonia untuk menginspirasi kamu. Karena aku hendak menguji keikhlasan hatimu. You see, perintah memberi itu perintah Allah. Tetapi waktu kita melaksanakannya, kita harus belajar ikhlas. Karena kita mengenal Allah. Kepada siapa kita berikan diri. Kita harus kenal. Saya mencari perintah Tuhan soal memberi di perjanjian baru maupun perjanjian lama. Saya temukan beberapa prinsip-prinsip seperti ini, saling melengkapi. Dan saya tidak tolak salah satu.
Karena orang Kristen tidak boleh pilih-pilih, oh aku perjanjian lama, aku perjanjian baru. Karena Yesus sendiri berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat. Aku menggenapinya. Jadi sejak saya lahir baru 34 tahun yang lalu, saya dari hari pertama sudah langsung komitmen menjadi seorang pemberi. Karena saya tahu itu sifat Roh Kudus. You can take my money from me, aku akan cari lagi. Tapi jangan ambil sifat ini. Kalau kau ngambil sifat, kalau sampai sifat ini terambil, berarti Roh Kudus terambil. Karena inilah sifat Roh Kudus dalam hidup saya. Kita adalah seorang pemberi. Karena itu dari sejak 34 tahun lalu waktu saya berumur 18 tahun, waktu saya belum cari nafkah sendiri, masih dibiayai oleh papa mama, karena sekolah, saya belajar menerapkan pada diri saya sendiri kekang dalam daging. Ada baiknya kita punya patokan perintah Tuhan, itu seperti PT, seperti personal trainer kita. Aneh kalau kita tidak punya satu disiplin, dan kalau kita tidak punya satu target tertentu, atau kita tidak punya satu goal, tidak punya satu pakem atau patokan yang tetap, biasanya lama-lama kita tidak akan olahraga. 20 kali push up, ditawar-tawar, akhirnya aduh 20 berat 15 lama-lama nanti minggu depan udah enggak. Di mana yang tidak ada patokan, di situ sebentar lagi kita lost. Apa yang lost, sebentar lagi sudah tidak ada. Karena itu saya tahu pada waktu awal-awal saya bertobat, saya baca Alkitab kan, waktu saya baca Alkitab saya menemukan di kitab Maleakhi tentang persembahan persepuluhan. Akhirnya saya dengan perencanaan bukan gegabah, karena saya sebagai orang Kristen baru loh padahal bisa mengerti begini. Saya terapkan pada diri sendiri, dan saya tidak terapkan ke orang lain, karena Alkitab tidak mengatakan sebanyak itu. Kalau di perjanjian lama ya. Tapi kan saya tahu Tuhan menggenapinya. Jadi asal saya dapatkan posisi minimalisnya, saya bisa modifikasi sesuai dengan iman saya. Dari sejak masa muda saya biasakan untuk memberi 20%. Mengembalikan sebelum saya nikmati berkat itu waktu saya ambil di ATM, saya masih ingat. Dan saya jadikan itu patokan. 20 kali push up, saya tidak mau kurang. Kurang nanti lama-lama, bukan push up, tapi give up. Kalau kita berdoa juga nge-flow, baca Alkitab serelanya atau sesuai dengan dorongan, lama-lama nggak akan baca. Saya sampai hari ini dari 34 tahun lalu, saya baca Alkitab itu tetap sekian pasal minimal. Habis setahun berapa kali Alkitab? Kalau saya mau nge-flow lama-lama nggak baca Alkitab. Teman-teman saya nge-flow akhirnya baca itu loh dulu renungan harian. Siapa yang tahu? Baca cuman ayat beberapa ceritanya, udah. Ya nggak bergizi lama-lama. Kalau kita ke shera-shera, lihat aja nanti gimana. Doa juga sama. Gampang lah, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang setengah jam, kadang 1 jam. Lama-lama nggak doa. Saya mau kestabilan dalam hidup saya, termasuk dalam kehidupan keuangan saya. Meskipun saya belum cari nafkah, saya mempersiapkan diri suatu hari saya harus jadi orang benar dalam hal keuangan. Makanya saya terapkan saat itu. Meskipun itu perintah Tuhan, saya tahu itu perjanjian lama, tapi saya terima semua perintah Allah. Saya tidak potong-potong Alkitab, cuma saya dapat maknanya. Perintah hukum Taurat itu di-upgrade ketika kita kenal Yesus menjadi perintah hukum kasih. Saya lakukan dengan ikhlas. Perintah itu seperti PT atau seperti personal trainer. Aneh, kalau kita sendiri-sendiri olahraga, di korting-korting, tapi sekali ada PT personal trainernya, kita nggak berani. Dan ujungnya aneh ya, aku dipatok segini, aku sungguh-sungguh bisa segini. Tapi aku kalau asal-asalan cuma segitu, ya bisanya segitu. Kok aneh ya? Patokan kita itu iman kita. Dan iman kita itu nanti akan melihat campur tangan Allah dalam 30 tahun lebih sejak saya masih berikan dari uang saku saya tidak pernah tidak mengalami pemeliharaan Allah. Tidak pernah tidak. Saya tidak berkata, oh beri persembahan seperti ini, nanti diberkati berkali-kali lipat. Enggak gitu cara berpikirnya. Ikhlas itu tidak pamrih. Ikhlas itu karena percaya kepada siapa saya beri dan dia tidak pernah berutang sama siapa-siapa. Saya pelajari waktu saya patok, saya punya patokan. Saya jadi setia. Tapi waktu saya nggak punya patokan, ya nggak bisa. Aneh ya. Kalau kita pasti latih, ayo bisa. 20 kali lah, 20 kali. Tapi kalau nggak ada orang, nggak ada patokan,
berat. Ternyata kalau kita beriman, Tuhan bekerja. Bagi saya, perintah itu penjaga. Tetapi hati saya lakukan dengan ikhlas. Saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan apa yang saya terapkan pada diri sendiri waktu saya menikah, ternyata istri saya juga punya penerapan yang sama. Dan kami sepakat sama-sama ajari anak-anak kami untuk patuh pada perintah Tuhan. Perintah itu bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih. Kalau hukum kasih itu sifatnya bukan terpaksa. Hukum kasih itu justru berlomba-lomba. Mereka justru antri untuk bisa terlibat karena mereka mengasihi Tuhan. Tidak perlu didorong, tidak perlu ditarik. Dengan sendirinya mereka mau, wong ini papa. Misalnya kalau ayah saya ulang tahun, terus kakak adik saya pestakan, saya tidak dilibatkan, cuma diundang makan, hanya menerima. Saya pasti gak mau. Itu juga papaku. Aku sepertiga saham ya dari tiga bersaudara. Saya juga mau turut merayakannya. Share the bill please. Share the bill. Itu hukum kasih. Kalau hukum Taurat, aduh shareholdernya keluar lagi. Berat. Hukum Taurat jadi berat. Tapi hukum kasih, perintah itu piti, personal trainernya. Tapi kasih itu ikhlas. Karena mengenal kepada siapa kita berikan. Untuk siapa kita lakukan. Nangkep ya ini Bapak Ibu Saudara? Saya ajari anak-anak dari kecil, mamanya paling bijaksana. Dari kecil tentang mainan, dia diajari untuk selalu memuliakan Tuhan dengan hartamu. Hartanya anak itu apa sih? Ya mainan-mainan waktu kecil. Tapi nanti waktu mereka sudah bekerja, sudah pegang money, mereka belajar prinsip ilahi, mereka tidak akan meninggalkan ini. Diajari untuk selalu memuliakan Tuhan dengan hartanya. Diajari selalu untuk mengembalikan dulu sebelum kau nikmati berkatnya. Bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan. Dialah sumbernya. Jadi hal ini saya kasih contoh di ayat yang ke-8. Bagaimana, ini apa maksudnya Paulus. Tapi kalau kita lihat ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini kaya, miskin, kaya. Ini bukan bicara melulu soal harta. Sebab tuaian dari apa yang kita taburkan. Tidak semua tuaian itu materi. Juga ada yang rohani. Mari kita sekarang lihat pasal berikutnya. Di pasal 9 ayat 6-11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Dan Paulus lanjutkan, camkanlah ini, artinya tanamkan di dalam hati. Ada banyak hal tidak bisa diajarkan, harus kau tangkap dengan segenap hatimu. Semoga apa yang saya sampaikan, impartasi ini kau tangkap. So, saya tidak mungkin berani mengajarkan sesuatu kalau saya tidak jalani. Dan apa yang saya ajarkan setelah saya berkhotbah, saya harus jalani lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah life value yang harus kau tangkap. Ini impartasi nilai-nilai dari Kristus dan dari firman Tuhan dan yang sesuatu yang kami jalankan. Bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang gembala kalau tidak bisa urus rumahnya, gimana dia bisa urus rumah tangga Allah? Yaitu gereja. Apa yang saya ajarkan kepada Anda, anak-anak Tuhan di gereja ini, anak-anak rohani. Saya terlebih dahulu ajarkan pada anak-anak kandung. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini luar biasa kata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bukan kasih Allah yang kita kenal sebagai kasih agape atau kasih tak bersyarat. Kalau itu semua orang, mau kikir, pelit kek, mau murah hati kek, pendosa kek, orang kudus kek, semuanya dicinta Tuhan. Ini bukan tipe kasih itu. Tapi ini tipe kasih yang semacam philea. He befriends those. Seperti tipe teman yang gini loh, kita itu mengasihi semua orang, tapi kan gak semua orang teman dekat kita. Ada orang-orang kalau kita pergi kemana selalu kita ajak mereka karena kita suka sama mereka. Meskipun kita cinta segala bangsa, Yesus cinta semua bangsa, tapi kan kita gak bawa semua orang. Kita hanya bawa orang tertentu yang kita suka untuk pada waktu kita mau pergi bersenang-senang misalnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan Allah mengasihi. Seperti seolah-olah the favorite ones. Karena kasih di sini mengandung kata favor dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya favorit adalah orang yang suka memberi, donatur. Bukan. Karena Tuhan itu tidak berkepentingan. Dan Tuhan tidak makan apapun yang kau persembahkan. Whatever it is, Tuhan tidak makan daging. Tuhan tidak makan sayur. Tuhan tidak perlu persembahan tangan manusia. Tapi seperti ada suatu magnet di hati Tuhan. Misalnya saya punya 5 anak
Yang satu nih kikir, berantem, tarik-tarikan rambut sama kakaknya. Demi semangkok es krim. Yang satu lagi gimana, yang satu lagi kikir sekali. Yang satu punya sesuatu, jangan dipegang. Ditulis, taruh di kulkas, punyanya sinyo. Saya ya sedih lah jadi papa. Saya gitu kan melihat, nak, kamu ini apaan sih? Cinta, cinta. Kasih, kasih. Mereka semua anak-anak saya, misalnya kalau saya ada 5. Saya pasti kasih mereka gak mungkin yatim piatu. Tapi saya mengasihi mereka dengan hati mengeluh. Hati yang sedih, gak bangga, gak happy. Tapi ada satu anak, dia ada apa? Kamu mau deh, kamu gak, mungkin bukan yang tertua bahkan. Lalu habis apa kalau saya beritahu sama dia, kalau ini ya kamu beli ini. Lalu dia bilang, aku bisa nanti adik gimana, kakak gimana. Lama-lama ya, saya punya 5 anak ya, semua saya cinta, semua saya kasih. Tapi satu itu yang saya percayai. Apa-apa saya ajak dia. Karena papa bisa tenang. Dan dia tidak membuat ayahnya muak. Apaan sih gitu aja. Jambak-jambakan rambut. Tapi papa bisa merasa, aku mengasihi anak yang memberi dengan sukacita ini. Aku suka sama anak ini. Meskipun semua saya cinta. Semua saya kasih, tapi yang satu ini aku suka. Siapa yang Tuhan sukai? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu arti ayat itu Bapak Ibu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, ayat 8, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ternyata tuaian yang terjadi tidak hanya materi, tapi Allah akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kenapa saya ajarkan gitu, saya dan istri saya ajarkan gitu sama anak-anak kami, karena goal kami terbesar dalam diri mereka, bukan jadi orang sukses atau apa itu urusan. Itu nanti ditambahkan, tapi supaya mereka mencari dahulu kerajaan Tuhan. Yang goal kami dalam kehidupan anak-anak kandung kami adalah mereka menjadi orang-orang benar, termasuk dalam hal keuangan. Kalau kita tidak bisa benar-benar bangun tahta Allah di dalam dunia keuangan kita, di situ biasanya nanti orang masuk ke dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terduga. Bukankah justru di hati yang spekulasi, di hati yang gegabah, di hati yang serakah, yang begituan kan biasanya menjadi masalah? Sebelum masalah itu ada kan ada hati yang bermasalah dulu, karena hati yang hampa Allah. Strateginya bukan lu buat salah, I fix your problems. Kalau gitu bad parenting. Orang tua yang selalu harus memperbaiki kesalahan anak-anaknya. Saya lebih suka pakai cara prevention untuk mencegah dengan memberi mereka prinsip yang benar. Ketika mereka mempunyai prinsip, selalu membangun kerajaan, punya mentalitas kerajaan Allah dan selalu membangun tata Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam urusan dengan benda. Nanti suatu hari kalau mereka besar dengan uang, maka saya tenang. Karena mereka pasti akan menjadi orang-orang benar. Karena akan ada muncul buah-buah kebenaran dalam diri mereka. Orang kalau nggak benar soal money, nggak benar soal yang lainnya. Benar. Orang kalau nggak beres soal uang, nggak beres tentang hal yang lainnya. Buah-buah kebenaran. Tapi di ayat 10 sini ada sesuatu yang interesting, saya ingin Anda tangkap ini ya prinsipnya. Ia ini Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Katakan benih untuk penabur. Katakan roti untuk dimakan. Bedanya mana? Tidak semua berkat yang kau terima boleh kau makan. Ada yang harus ditaburkan. Kalau enggak, kau makan semua, tahun depan tidak ada tuaian. Tidak semua jagung itu harus kau bakar, jagung bakar namanya, atau kau rebus. Ada jagung yang harus kembali ke tanah. Supaya nanti bulan depan ada panen jagung lagi. Menabur itu ada satu dimensi tersendiri. Menabung ada satu dimensi lainnya. Dipakai. Tidak semua juga kau taburkan. Nanti hidupmu sengsara, itu bukan kehendak Allah. Tuhan juga ingin untuk memberkati kehidupanmu. Sehingga semua berkat itu juga kau nikmati. Tidak semua benih di tanganmu itu harus kau taburkan. Tapi ada yang kau makan. Ada yang namanya benih bagi penabur, ada yang namanya roti untuk dimakan. Tidak semua jelai ditanam kembali. Atau semua padi, ada yang harus diolah. Gandum itu menjadi roti dan roti itu untuk dimakan. Jangan pelit kalau memang adalah sesuatu yang harus kau bayar.
pakailah untuk memberkati keluargamu. Tapi yang penting jangan dengan iri hati. Orang iri itu kan selalu mengingini apa yang dia tidak miliki. Selalu kepingin barang-barang atau beli sesuatu yang di luar liga dan kemampuannya. Di situ membuat hidupmu sengsara. Asal kita bisa cukupkan diri. Setiap orang punya berkat tersendiri. Setiap orang kan punya perjalanan dengan Tuhan yang tidak sama. Ada orang mulai di sini, ada orang mulai di situ, ada orang yang mulai dulu, nanti mulai kemudian, tapi orang itu jadi lebih besar, ya nggak apa-apa toh. Be happy. Ada orang yang dapat 1 talenta, 2, 5, ada orang yang dipanggil jam 9, jam 12, jam 3, ada dipanggil baru jam 5, sebelum jam 6-nya nanti ceklock pulang. Tapi diberkati dengan wage atau dengan salary yang sama. So what? Tuhan itu bermurah hati kepada setiap orang, asal halal kau terima berkat itu. Jangan membandingkan, jangan minder sama orang lain punya berkat. Setiap orang punya porsi sendiri, dan jangan sombong jikalau kita seolah-olah secara materi lebih diberkati. Sebab berkat terutama itu bukan materi, dan materi bukan takaran. Tapi hati, buah-buah kebenaran. Jadi ingatlah bahwa ada berkatmu itu yang harus kau tabur. Tapi juga ada berkatmu yang harus kau makan. Mintalah hikmat Tuhan setelah ini untuk mengelola keuangan Anda. Tapi yang pasti hati jangan nafsu, jangan iri. Dan hati jangan menggerutu ya. Enak ya kalau di Mesir gini gitu. Lihat itu sana punya raja, kami gak punya. Kami hanyalah punya nabi yaitu Samuel. Jangan mengingini. Be happy untuk berkat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingatlah saya berdoa minta supaya Anda punya hikmat. Mana yang Anda makan? Mana yang Anda taburkan? Mana yang Anda tabung? Mana yang Anda tabur? Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda punya perencanaan keuangan yang matang. Tapi sekarang Pastor Philip saya tidak punya perencanaan keuangan. Sekarang saya cuma hanya harus mengembalikan hutang dan sehari demi sehari. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa hidup esok hari. I pray in Jesus name. Di akhir ibadah ini kita akan berdoa supaya ada sorga terbuka. Karena justru di dalam pertemuan seperti ini, kita tidak boleh pungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu doa, rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. At least paling tidak, kita bisa bersyafaat hari ini di dalam kebaktian. 1 ayat lagi, lalu saya kasih, bukan 3 poin yang terakhir, kesimpulan terakhir ini saya kasih langsung 5 poin untuk Anda ingat, dan Anda dengarkan nanti kebaktian yang lainnya, sisanya. Mari kita buka Lukas pasal 6 ayat 38, just 1 ayat. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur atau untuk menabur, akan diukurkan kepadamu saat kau menuai. Tapi ayat ini sebenarnya dulu saya kurang mengerti. Lalu Roh Kudus itu beri saya ilustrasi seolah-olah tiba-tiba saya ngeh gitu dari dalam. Roh Kudus punya selera humor ya, kadang-kadang memberi kita image atau gambaran. Oh gitu maksudnya, jadi mudah untuk dipahami. Apa itu? Berilah dan kamu akan diberi. Yaitu kita tahu, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Terlalu rumit untuk saya pahami. Tahu nggak artinya apa? Saya ingat ada satu lagu, give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together. Running over, give, it will come back to you. When you give to the Lord. Good measure, press down, shake it together. Running over, give, it will come back to you. Nggak tahu ya? Ya sudah gak apa-apa. Ya ini ayat ini sih. Apa maksudnya? Suatu takaran yang baik, dipadatkan, yang digoncang. Suatu hari waktu saya kecil dulu, papa saya pernah suruh waktu nanti pulang sekolah itu bensinnya habis. Lalu pak supir yang setir kendaraan papa, pulang sekolah saya harus berhenti dulu di pom bensin. Lalu habis zaman dulu nih tahun berapa? Tahun 80 ya. Nah, lalu saya ingat itu gambaran jelas. Itu supaya penuhkan karena mau keluar kota nanti siang pulang sekolah. Goyang-goyang. Mungkin anak sekarang nggak ngerti gitu. Digoyang-goyang itu supaya masuk bensin lebih banyak. Saya nggak tahu itu ilmiah nggak, itu sungguhan terbukti atau enggak. Enggak ya? Enggak ternyata ya. Pasti ya. Kasihan pak supirnya. Dia goyang-goyang begini, wah dimasukin lebih banyak. Tapi kalau koper sungguhan, kayaknya penuh. Lalu datanglah mama. Ini nggak penuh. Dipres, ya. Jadi apa? Kayak ini loh, ini ayatnya. Dan apa? Suatu takaran yang baik, udah penuh nih. Dipadatkan lagi, dipres-pres gitu. Bahkan yang dipakai itu loh, air free apa? Yang udaranya disedot itu loh. Mantel tebel-tebel bisa sudah jadi tipis-tipis itu. Dipadatkan, digoncang, digini-ginikan, kopernya disini-sinikan, dipukul-pukul kanan kirinya semuanya. Tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. When you give, tidak pernah nanti Tuhan itu give you the same measure.
Kita kalau memberi itu pas-pasan, Tuhan itu akan beritahu malaikat, ini masih bisa. Press, pukul-pukul kanan kiri. Dipasti-pastikan, dituang-tuangkan gini segala, masih ada udara yang ekstra, ditekan-tekan gitu, keluarkan anginnya. Seolah-olah kita memberi, Tuhan kasih segini. Tapi kontennya beda, kepadatannya beda. God owes you nothing. Allah tidak akan berhutang budi sama siapa-siapa. Makanya kalau kita memberi, bukan karena kita pamrih ingin dikasih. Atau kita motivasi. Tidak boleh money menjadi orientasi. Tapi waktu kita memberi, ingatlah kepada siapa kau beri. Karakternya itu. Makanya saya kasih 5 poin, dengan ini kita selesai. Kesimpulan terakhir saya dari semua sepanjang hari ini, saya kasih di sini 5 di ibadah terakhir. Nomor 1, pemberian kita selalu mendahului mujizat kita. Ingat itu, disinilah principle of giving, prinsip memberi. Tidak pernah sebaliknya. Dari semua cerita tadi, Abraham dari perempuan Sunam, dari janda di Sarfat yang saya tadi khotbahkan satu persatu, one by one, semua selalu ini. Kan kita bisa lihat patronnya. Your giving always precedes your miracle. Selalu begitu. Give, it will come back to you. Tapi ingat dengan disclaimer-nya, jangan motivasi, orientasinya bukan money. Tuaian tidak selalu hanya materi. Tapi intinya adalah, your gift itu benar. Karena ini semua diteguhkan dengan semua cerita perjanjian baru, perjanjian lama, bahwa pemberian kita selalu mendahului mujizat kita. 2, memberi dengan iman selalu ada resiko. Bahkan penuh resiko kadang-kadang. Kalau kita tahu dulu kan lebih aman. Makanya itu memberi tidak boleh gegabah juga, sesuatu yang Anda doakan. Kalau kita mau memberi, kita harus doakan. Saya dan anak-anak juga sudah dilatih dari sejak kecil. Waktu mengembalikan aja sudah jelas hitungannya aja, itu dengan doa kok. Supaya waktu kita berikan itu sikap hati kita itu sukacita. Karena kata memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita itu dalam bahasa Yunani kuno atau Septuaginnya. Karena perjanjian baru itu bahasa Yunani. Perjanjian lama bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya adalah hilaros. Dari situ kata hilarious atau tertawa terbahak-bahak. Itu orang yang memberi, nggak setelah memberi menyesal. Yang gitu Tuhan tidak berkenan. Orang yang memberi saat memberi senang, setelah memberi lebih senang. Padahal harusnya kita susah kan? Karena kita melepas harta kan? Melepas waktu. Harusnya kita ngomel kan? Berat lah. Enggak. Waktu kita memberi. Makanya itu karena ketika anak-anak berdoa misalnya, sebelum mereka dulu bawa ke Eagle Kids dan sebagainya untuk mempersembahkan, itu mereka kita doa dulu dan kita bersukacita dulu. Kita meteraikan dulu sebelum kita melakukan pemberian itu. Supaya nanti waktu kita berikan, kita tahu kita lakukan ini bukan dengan perhitungan. Tapi kita lakukan dengan iman. Kita tidak lakukan dengan perasaan. Kita tentukan iman kita. Kita berkata, Lord, I'm giving to you. Thank you untuk karisma ini yang kau berikan pada kami satu keluarga. Thank you for the opportunity. Terima kasih untuk kesempatan bisa memberi. Itu. Memberi dengan iman selalu ada risiko. Tapi waktu kita berikan, kita tahu kepada siapa kita beri. Dan kita tahu Tuhan ini sifatnya seperti apa. Saya tidak khawatir. Memberi dengan iman itu ada risikonya. Iman itu penuh dengan risiko selalu. Memberi atau bukan dalam konteks apapun, iman itu selalu percaya dulu, bukan melihat dulu. 3, mujizat yang terjadi melampaui kebutuhan yang ada. Give, it will come back to you. Dia akan kembali ke dalam ribamu dengan dicurahkan limpah ruah. Dengan kata lain, tidak pernah ada cerita dalam Alkitab, mujizat yang terjadi itu pas-pasan dengan kebutuhan. Selalu melampaui kebutuhan itu. Minyak itu berhenti sampai dia kewalahan. Inilah prinsip kerajaan Allah. Kalau Allah memberkati Mazmur 23, maka kepalaku penuh dengan minyak, pialaku melimpah ruah. He is the God of abundance. Itu sifatnya. Saya bukan bicara tentang prosperity atau kemakmuran, saya bicara tentang sifat Tuhan. Yang keempat, besarnya tuaian sebanding dengan kedalaman iman saat menabur. Dalam cerita-cerita yang saya ajarkan sepanjang hari ini, ya, dengan poin-poin yang berbeda setiap ibadah, saya menemukan satu patron yang akhirnya saya jadikan kesimpulan di ibadah kelima. Besarnya tuaian itu selalu equal, sebanding dengan kedalaman iman orang itu saat dia menabur. Saya sebut ini scale, bahasa Inggrisnya, equals depth. Skalanya, tuaian yang diterima itu selalu sebanding dengan dalamnya hati orang itu saat dia melepaskan, menabur. Saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut, tapi dari semua 4 ibadah sebelumnya, saya jelaskan cerita-cerita itu satu-satu. Itu adalah kesaksian. Bahwa ketika orang itu dalam
Tuhan itu memberi skala. 5, tidak semua berkat bersifat materi atau instan. Jadi orang yang motivasi langsung kecewa di depan. Karena not all blessings are money. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan berserah, Allah yang akan memelihara. The greatest blessing is knowing that Jehovah Jireh is my God. Berkat terbesar adalah tahu bahwa Yehovah Jireh adalah Allah kita. Itu kesimpulan terakhir saya. Saya harap ini jadi berkat. 5 dikeluarkan, sudah. Di foto 1, 2, 3, jebret, jebret, jebret.